Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu kembali. Kita mau mulai sekolah minggunya. Sebelum itu kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan satu lagu. Selamat pagi Bapak. Kita mau katakan, kita mau menyapa Bapa kita di surga. Kita mau menyapa Tuhan kita Yesus, dan kita mau menyapa penolong kita. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam tak berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke, apa kabar adik-adik? Oh, Kakak Indah salah nyapanya ya. Apa kabar sekolah minggu? Kalau adik-adiknya lemes, Kakak Indahnya juga jadi lemes. Kakak Indah mau lebih semangat lagi. Apa kabarnya sekolah minggu? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay! Kita harus bersukacita. Kenapa? Karena hari ini kita diberi satu kesempatan lagi untuk bertemu. Coba lihat keluar. Ada matahari yang bersinar terang. Kita harus bersyukur masih bisa melihat matahari yang bersinar terang. Karena apa? Karena itu berkat daripada Tuhan. Karena itu kita harus bersukacita atas berkat yang Tuhan berikan atas hidup kita. Sekarang Kakak Indah mau ajak adik-adik untuk nyanyi Adalah Sukacita di Hatiku. Boleh sambil berdiri, boleh sambil tepuk tangan. Oke? Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhan.
marilah kita mendengarkan hukum Taurat, yaitu titah pertama sampai keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas di langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Semua masih bersuka cita? Tentunya. Kakak Indah mau ajak adik-adik untuk nyanyi Oh Sukacitaku. Boleh bangkit berdiri? Boleh ikutin gerakan Kakak Indah, oke? Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacita.
ajak adik-adik untuk nyanyikan satu buah lagu lagi. Hatiku penuh nyanyian. Semua tahu lagunya kan? Pastinya tahu. Kakak Indah mau semuanya nyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Karena kita bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Oke? Semuanya boleh bangkit berdiri. Semuanya boleh tepuk tangannya. Semuanya boleh bergoyang. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau undang Roh Kudus untuk membantu setiap kita mengerti firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Kita menyanyikan lagu Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengajar.
mengucap syukur Tuhan buat berkat Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami mengucap syukur buat berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kami. Kami mengucap syukur untuk teman-teman kami. Kami mengucap syukur untuk kakak abang sekolah minggu kami. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami. Kami mengucap syukur untuk kedua orang tua kami, Tuhan. Terima kasih Allah buat segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang siapkan hati kami, Tuhan yang siapkan telinga kami, Tuhan yang siapkan pikiran kami. Biar firman Tuhan yang dibagikan oleh kakak dan abang sekolah minggu kami, itu boleh kami mengerti Tuhan, dan itu boleh kami simpan dan kami bawa dalam kehidupan setiap kami, sehingga setiap kami boleh hidup berbuah di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Allah. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Halo semuanya, ketemu lagi kita di minggu hari ini dengan Abang. Oke, selamat hari Minggu untuk kita semua ya adik-adik. Abang harap kalian tetap sehat selalu, dilindungi Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan jangan keluar rumah dulu ya adik-adik, karena di dalam situasi ini belum aman. Oke, di rumah saja dulu. Semua untuk kebaikan kita semua. Oke, karena minggu hari ini ada sangkut pautnya dengan kejadian kita pada hari ini, akhir-akhir ini sampai sekarang. Nah, oke. Tanggal 7 Juni 2020, temanya itu adalah Tuhan yang Esa. Ayatnya itu ada di 1 Korintus 12 ayat 4-6. Terus ayat hafalannya adik-adik 2 Korintus 13 ayat 13. Oke, sebelum itu kita siapkan Alkitab kita dan buku catatannya. Karena Abang mau kalian merangkumnya supaya menjadi pedoman hidup kalian, dan kalian terus baca firman Tuhan agar kalian tuh menjadi anak Tuhan yang baik. Abang yakin sih semuanya anak Tuhan yang baik, tapi Abang mau lebih baik, oke? Dan Tuhan juga mau itu. Oke adik-adik, kita buka Alkitab kita di 1 Korintus 12 ayat 4-6. Oke, Abang bacakan ya. 1 Korintus 12 ayat 4-6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu, mengerjakan semua dalam semua orang. Nah, adik-adik, maksud ayat kitab pada minggu hari ini adalah tentang keesaannya Tuhan. Karena kenapa? Karena dalam tiga pekerjaan tadi, satu semua yang dikerjakan, yaitu siapa? Allah itu sendiri adik-adik. Karena di ayat 4 ada roh, terus yang ada kelima ada Tuhan, dan ke ayat 6 ada Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, karena tadi temanya adalah tentang Tuhan yang Esa, makanya sangat ada sangkut pautnya dengan ayat ini. Nah, sebelum itu Abang mau menjelaskan pada minggu hari ini adalah minggu Trinitatis. Trinitatis itu apa sih Bang? Nah, Trinitatis itu sama dengan kata Tritunggal. Maksudnya itu sama juga, artinya sama saja, yaitu 3 di dalam 1. Yaitu siapa aja? Allah, Tuhan, Roh Kudus. Apa? Allah, Tuhan, dan Roh Kudus. Nah, dari 3 itu tetap yang tadi Abang bilang adalah Allah itu sendiri. Karena kita mengenal Allah itu adalah Allah Tritunggal, yaitu Allah, Tuhan, dan Roh Kudus.
Nah, Abang mau memperkenalkan tentang keesaannya Tuhan itu sendiri, keesaannya Allah itu sendiri, maaf. Kita buka di Perjanjian Lama di Kejadian 1 ayat 26. Ada di Kejadian 1 ayat 26. Oke, kita udah dapat semua? Oke, Abang bacakan ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Nah, kita garis bawahi kata kita. Di Kejadian 1 ayat 26 ini, kata kita itu yaitu yang tadi Abang bilang, Allah, Tuhan dan Roh Kudus. Ya Allah Tritunggal itulah yang dimaksud kata kita. Jadi Minggu Trinitatis itu sama saja kayak kata Tritunggal. Nah, di Matius 3 ayat 16 sampai 17 ini kita menceritakan lagi tentang keesaannya Tuhan ya. Dia ada di Matius 3 ayat 16 sampai 17. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Oke, sudah dapat semua? Matius 3 ayat 16 sampai 17. Oke, Abang sudah dapat. Oke, Abang bacakan ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku, yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ini sungguh hebat nih Allah kita. Tuhan kita itu sangat hebat. Karena Allah menurunkan anaknya untuk menebus dosa manusia. Tetapi sebelum itu anaknya itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, harus dibaptis. Nah, untuk memperlihatkan keesaannya Allah, yaitu setelah Tuhan Yesus keluar dari air, setelah dibaptis, Allah menurunkan Roh-Nya kepada Tuhan Yesus Kristus berupa burung merpati. Dan terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, oke. Itu sangat hebat menurut Abang, karena tidak ada yang bisa melakukan itu, adik. Tidak selain Allah itu sendiri. Allah membagikan keesaannya itu dari Roh, Anak, dan Allah itu sendiri. Dan semua yang pekerjaan Roh, Anak, dan Allah itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri yang mengerjakan. Jadi makanya kita itu mengenal Allah Tritunggal atau Trinitatis sama pada hari ini. Nah, di ayat minggu ini juga menunjukkan keesaannya Allah itu sendiri, adik-adik. Yang tadi Abang bilang kan, di ayat 4 ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ayat kelima, dan ada rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ayat ke-6, dan ada berbagai-bagai perbuatan yang ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Sungguh hebat Allah kita. Dia membagikan karunia-Nya kepada kita semua. Untuk apa, adik-adik? Nah, selanjutnya akan Abang sharing tentang masalah karunia. Nah, kita akan membicarakan tentang karunia, adik-adik. Perkenalan tentang Minggu Trinitatis itu cukup sampai situ saja, karena Abang mau bikin kalian kepo dan mencari sendiri apa sih Trinitatis itu. Kalian bisa tanya ke Amang Pendeta, tanya ke orang tua kalian, atau kalian bisa
cari di artikel-artikel tentang rohani, tentang Trinitatis itu sendiri. Karena di Alkitab sendiri, kata Trinitatis itu tidak ada, Adik. Itu sama, kata Trinitatis itu kayak persamaan, atau maksudnya tuh tiga, kan Trinitatis itu tiga di dalam satu. Nah, itulah maksud dari Trinitatis itu bahasa Latin, dan artinya itu tiga di dalam satu. Jadi di Alkitab itu tidak ada. Nah, oke, kita tinggalkan Trinitatis dulu. Kita membicarakan tentang karunia. Karena Allah sudah menurunkan rohnya kepada kita untuk menyampaikan karunia-Nya kepada kita. Nah, kenapa sih Abang mau menceritakan tentang karunia? Karena Abang lebih fokus kepada ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Dan itu juga ada sangkut pautnya pada tema kita pada hari ini. Nah, Abang percaya kalau misalnya kita semua umat manusia, ketika kita sudah dilahirkan ke dunia ini, Tuhan sudah menitipkan kepada kita karunia-Nya. Allah sudah menitipkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Karena kita datang itu, Allah tidak mau membawa tangan kosong, adik-adik. Allah mau kita tuh membawa ada isinya, yaitu apa? Karunia. Semua manusia dikasih karunia kepada Allah. Tidak ada satupun manusia tidak mendapatkan karunia Allah. Karena kenapa? Yuk kita buka di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Sebentar ya. Siapa yang sudah dapat? Nah, Abang pasti tahu apa sih karunia itu, Bang? Nah, di Roma 12 ayat 6 sampai 8 ini menjawab pertanyaan kalian. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Di ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Di ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa melakukan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Itu adalah karunia-karunia yang telah diberikan Allah kepada kita semua, adik-adik. Jadi, jangan bilang kalau misalnya, Bang, aku tidak mempunyai karunia. Abang gini ya, menafsirkan. Abang tahu kalian tuh masih muda. Mungkin kalian belum tahu tentang, masih mencari jati diri kalian. Tapi abang percaya, pada suatu hari nanti, pada saat kalian akan menemukan karunia itu sendiri. Karena yang menimbulkan karunia itu bukan abang, bukan orang tua kalian, bukan teman kalian, tetapi kalian sendiri. Yang pertama, bagaimana kita bisa tahu karunia kita itu apa? Gampang, adik-adik. Berdoa dan bertanya kepada Allah. Bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, apa karunia ada di dalam diriku? Pasti Tuhan Yesus bakal kasih tahu nih, ini loh karunia kamu, tapi dengan secara perlahan-lahan.
Ya. Dan abang yakin semuanya pasti tahu karunia-Nya itu apa aja pada saat nanti, pada ada waktunya. Nah, itu penjelasan tentang karunia. Kan, habis itu maksud Allah memberikan karunia-Nya itu apa sih, Bang? Maksudnya Allah memberikan karunia-Nya itu kepada kita, Adik, untuk membantu satu sama lain, membantu umat manusia. Emang sih, yang tadi kan abang bilang semua orang dikasih karunia sama Allah. Tapi adik-adik, semua orang punya perbedaan juga. Mungkin ada satu orang karunia-Nya itu berlimpah, ada orang lain juga karunia-Nya itu tidak melimpah, adik-adik. Makanya itu maksudnya Tuhan untuk memberikan karunia itu untuk membantu semua orang dengan satu tujuan. Satu tujuannya itu apa? Untuk memuliakan Tuhan itu sendiri. Jadi kita semua tahu sih perbedaan semua manusia itu ada yang menjadi perpecahan. Tapi maksudnya Tuhan memberikan kasih karunia itu, yaitu Tuhan tuh tidak mau ada perpecahan walaupun itu berbeda-beda. Tuhan mau mengisi kekosongan atau mengisi kekurangan atau membantu kekurangan manusia dengan manusia lain. Tapi tetap ya adik-adik, kita membantu manusia itu, kita membantu sesama itu tetap satu tujuan, yaitu apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kalian kalau misalnya membantu teman-teman kalian atau sesama kalian harus ikhlas. Karena di Roma 12 ayat 8 kan di situ dikatakan. Roma 12 ayat 8. Nih, siapa yang memberikan sesuatu hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Dan siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Gini adik-adik, ada orang di luar sana, tapi sih abang percaya adik-adik di rumah tuh gak mungkin sama kayak orang yang nih abang bilang. Dan abang yakin setiap karunia kalian itu dipakai sama kalian. Setiap karunia kalian itu kalian pakai terus membantu sesama. Ya kan? Karena ada di dunia ini tidak ada tuh yang mustahil lah. Gitulah deh. Pasti semuanya mustahil. Karena abang sudah mengalami sih, abang sudah melihat. Karena ada orang juga yang mempunyai karunia dikasih Tuhan, tapi dia tidak mau memakainya. Karena kenapa dia tidak mau memakainya? Yang pertama, minder. Melihat seseorang, yang tadi abang bilang, melihat seseorang mempunyai karunia yang lebih. Tapi belum tentu karunia dia itu tidak kurang dari orang tersebut. Paham dah sampai situ? Belum tentu orang yang minder ini karunianya itu tidak lebih dari karunia yang dia lihat, orang yang dia lihat. Itu sih yang sangat abang khawatirkan dan abang risau sama manusia-manusia yang selalu minder atas kepercayaan dia sendiri. Padahal siapa tahu dia bisa lebih hebat daripada orang lain. Nah, ada juga tuh adik-adik mempunyai karunia, tapi dia menjadi sombong.
Dia memanfaatkan karunia itu untuk besar kepala, adik-adik. Dan dia membantu orang tidak ikhlas. Jadi maksudnya itu, dia mempunyai karunia. Tapi dia membantu sesama nih. Dia membantu sesama. Tapi ada perilaku iblis. Ya pasti iblis lah itu. Yang melakukan dan berkata kepada orang ini, kamu sudah mempunyai karunia yang banyak, lebih. Dan kamu sudah membantu sesamanya. Udah, kamu minta aja sesuatu, kan kamu kan sudah membantu dia. Nah, dan akhirnya dia mengikuti kata-kata iblis, dan akhirnya dia menyalahgunakan karunia yang telah diberikan Tuhan kepada dia. Nah, itu salah satu orang yang mempunyai karunia tetapi sombong. Tapi ya abang sih percaya sih, ada yang di rumah tuh tidak ada dua orang yang seperti itu. Tapi abang percaya satu orang yang ntar abang bacakan. Abang percaya kepada adik-adik semua yang ada di rumah mempunyai karunia, tapi dipakai, tapi tidak sombong. Abang percaya sekali. Karena anak-anak Tuhan itu, yang pertama emang tidak sombong. Anak-anak Tuhan itu takut akan Tuhan. Dan anak-anak Tuhan pasti selalu memakai yang sudah diberikan Tuhan. Karena kenapa adik-adik? Ketika kita tidak memakai karunia, dan atau kita memakai karunia tapi sombong, hati-hati adik-adik. Tuhan pasti akan mengambilnya. Karena Tuhan melihat sudah salah yang dilakukan adik-adik. Tuhan gampang untuk mengambilnya. Karena apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan bisa aja mengambilnya kapan saja. Tuhan bisa mengambil karunia kalian sampai habis. Karena kelakuan kalian. Tapi abang sih percaya banget. Percaya banget. Adik-adik di rumah itu tidak ada seperti itu. Karunia dan talenta. Karunia dan talenta itu sangat berbeda adik-adik. Gini ya. Karunia itu diberikan Allah kepada kita. Tetapi kalau talenta adik-adik, nih ya, talenta. Orang yang gak percaya sama Tuhan Yesus saja bisa mendapatkannya. Karena ya di luar sana juga banyak, maksudnya tidak percaya dengan Allah, tetapi dia mempunyai talenta, bakat. Tapi adik-adik, itu sangat mengkhawatirkan. Karena kenapa? Karena menurut abang tuh lebih bagus ya, kita mempercayai Tuhan kita, Tuhan Yesus, dan kita sudah mendapatkan karunia itu sendiri. Karena talenta, karunia itu lebih hebat daripada talenta adik-adik. Karena kenapa hebat? Ya karunia itu ya langsung diberikan Tuhan kepada kita. Kita buka di 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Satu Petrus 4 ayat 10. Lalu layanilah seseorang yang akan lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita buka lagi di 1 Korintus 12 ayat 7. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Nah, ada lagi nih ayat yang lebih bagus. Kita buka di ayat hafalannya. Ayat hafalan kita pada minggu ini, 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Wow, sangat hebat Tuhan kita. Karena Tuhan sendiri yang menurunkan rohnya kepada kita, dan roh itu membawa karunia Allah. Itu menurut Abang sangat hebat adik-adik. Tuhan itu sangat esa. Dan karena keesaannya itulah Allah bisa melakukan itu. Gitu loh. Oke. Dan Abang di sini mau tekankan maksud minggu pada hari ini itu yaitu Tuhan tuh mau mengajari kita, Tuhan mau mengingatkan kita kalau kita semua umat manusia emang berbeda-beda. Tetapi dengan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita, Allah mau semua manusia membantu satu sama lain. Allah atau Tuhan tidak mau perbedaan itu menjadi perpecahan. Tetapi untuk kekayaan adik-adik. Kekayaan apa? Kekayaan untuk memuliakan nama Tuhan. Tujuannya sama, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau misalnya kalian sudah mempunyai karunia, Abang harap kalian pakai. Karena Tuhan tidak cuma-cuma memberikan karunia-Nya kepada kita, kepada adik-adik. Jadi adik-adik tuh jangan sampai tidak memakai karunia itu sendiri. Karena itu sangat berharga adik-adik untuk hidup kita. Dan Allah juga di sini Allah mau menjelaskan kalau misalnya karunia itu sangat penting untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sangat penting juga untuk membantu satu sama lain. Sama seperti ya kita tahulah sekarang situasinya. Karunia kita mempunyai tentang kesabaran. Tuhan sudah memberikan kesabaran buat kita. Kesabarannya itu apa adik-adik? Ya buktinya seperti kalian semua yang ada di rumah. Abang salut sampai saat hari ini kalian telah mengikuti peraturan dari pemerintah, selalu di rumah saja. Itu salah satu kesabaran adik-adik. Kesabaran salah satu dari karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kalian sudah membantu pemerintah untuk membatasi atau memperkecilkan penyebarluasan COVID-19. Itu salah satu karunia Tuhan yang telah ada di dalam hidup kita. Sangat hebat kan? Kalian tanpa kalian sadari itu kalian sudah mempunyai karunia adik-adik. Gitu loh. Jadi itu salah satu karunia kalian yang sudah membantu umat manusia dan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena ingat sekali lagi, karunia itu dari Allah, dari Tuhan. Jadi kalian jangan lupakan tentang satu tujuan tadi yang mau bilang, untuk memuliakan nama Tuhan Allah itu sendiri. Dan Abang harap kalian terus melakukan itu, karena itu untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan orang banyak, dan untuk kebaikan kita semuanya. Karena tidak ada yang mau terlibat atau ya apa namanya, bisa lah kalian tahu lah, nggak ada yang mau ya kena atau COVID-19 ini. Semuanya tidak mau adik-adik. Jadi Abang harap kalian terus lakukan peraturan dari pemerintah ini untuk kepentingan kita bersama, untuk kebaikan kita semuanya.
Oke, itu saja dari Abang. Mohon maaf kalau misalnya ada perkataan atau kata-kata Abang itu yang tidak berkenan kepada adik-adik sekalian. Kita tutup firman Tuhan minggu pada hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau telah memberikan karunia kepada kami semuanya, Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami sudah mendengar firman Tuhan pada minggu hari ini tentang keesaan-Mu ya Allah. Ya Tuhan, kami tahu ya Bapa, Allah adalah Tritunggal buat kita semua. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam satu kesatuan itu ada di dalam hidup kita, yang menyertai kita dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa, Kau telah memberikan karunia-Mu kepada kami semuanya, anak-anak-Mu. Kami tahu kami adalah umat yang berdosa, tetapi Engkau tetap tidak menghiraukan itu. Kau tetap memberikan karunia yang sangat mahal, yang sangat berharga kepada hidup kami, Tuhan Yesus. Ya Bapa, ajari kami, ingatkanlah kami ya Tuhan, tentang karunia yang telah Engkau berikan ya Bapa kepada kami. Semoga kami bisa melakukan dan memakainya karunia yang telah Kau berikan dengan bijaksana. Kami tidak mau seperti orang yang di luar sana mempunyai karunia tapi tidak dipakai, mempunyai karunia tapi dia menjadi sombong dan menyalahgunakan tentang karunia itu sendiri. Kami tidak mau ya Tuhan. Kami mau mempunyai karunia, kami pakai dan kami tidak sombong. Karena kami tahu anak-anak Tuhan tidak ada yang sombong. Anak-anak Tuhan selalu memakai karunia. Anak-anak Tuhan selalu memakai apa yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kami. Ya Bapa, terus ajari kami, terus mengingatkan kami ya Bapa semua. Biar kami tidak melenceng ya Bapa, tidak jatuh ke dalam dosa. Ya Bapa, Engkau tahu sampai saat hari ini kami masih menghadapi wabah virus COVID-19. Ya Bapa, bantu kami ya Bapa. Bantu negara kami ya Bapa. Dan bantu pemerintah kami ya Bapa. Semoga kami bisa melalui ini dengan baik-baik saja. Melalui ini tidak ada permasalahan yang tidak bisa kami lewati. Ya Bapa, bantu kami ya Bapa. Bantu anak-anak Tuhan-Mu, anak-anak-Mu ini mengikuti terus peraturan dari pemerintah supaya penyebar luas COVID-19 itu tidak menyebar luas ya Bapa, untuk memperkecil ruang lingkupnya. Ya Bapa, kami berdoa ya Bapa kepada tim medis ya Bapa, dokter, suster. Kami berdoa kepada mereka ya Bapa, semoga mereka selalu kuat, selalu membantu kami Bapa. Jikalau ada yang menyerah ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kuatkanlah mereka semua ya Tuhan. Berikanlah kesabaran yang sangat lebih ya Bapa, agar mereka tetap bisa mau menolong yang sudah terinfeksi. Berikanlah kesabaran buat mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau tahu ya Bapa tentang lesu-lesunya mereka ya Bapa. Bantu mereka ya Bapa, semoga mereka tetap sehat selalu dan mempunyai kesabaran yang lebih. Ya Bapa, kami di sini juga mau berdoa kepada Engkau, berdoa tentang keluarga kami ya Bapa. Jagalah keluarga kami ya Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kesehatan. Protek ya Bapa keluarga kami untuk tidak ada penyakit satupun yang datang
kepada keluarga kami. Tidak ada satupun apa yang kita tidak inginkan datang ke keluarga kami. Lindungilah kami ya Bapa. Ya Bapa, Engkau tahu ya Bapa, maksud dari firman Tuhan pada minggu hari ini bertujuan untuk tetap memuliakan nama-Mu. Karena Engkau telah memberikan karunia kepada kami. Kami tidak akan lupa itu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan melakukannya sesuai dengan perintah-Mu. Ya Bapa, itu saja doa kami pada hari ini. Kiranya Kau mendengar doa kami dan terus berkati kami ya Bapa. Semoga kami selalu sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Oke, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dibagikan kakak dan abang sekolah minggu kita hari ini boleh kita ingat, kita simpan dalam hati kita, dan kita pegang dalam hidup setiap kita, biar firman Tuhan itu boleh berbuah di dalam hidup setiap kita. Kita mau meresponi firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ibadah sekolah minggu kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Biar apa yang kami dengar hari ini Tuhan boleh kami pegang, dan itu boleh kami hidupi di dalam kehidupan setiap kami, dan biar firman Tuhan itu boleh berbuah di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan. Kami serahkan sisa hari kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Yesus cinta semua